Kenalkan, nama saya Haposan Julianus Sitorus. Di sini saya mencoba menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Latar belakang. Secara umum, bahasa didefinisikan sebagai lambang. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarah bangsanya. Jika kita menoleh ke belakang, bagaimana bahasa menjadi alat pemersatu bangsa yang mampu mengedepankan persamaan dan mengesampingkan perbedaan. Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis, sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah sebagai bahasa nasional, yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional, yang kedua adalah lambang identitas nasional, yang ketiga adalah alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat adalah alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Kemudian sebagai bahasa negara, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa penghantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat adalah bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai milik bangsa dalam perkembangan dari waktu ke waktu telah teruji keberadaannya, baik sebagai bahasa pemersatuan maupun sebagai bahasa resmi negara. Adanya gejolak dan kerawanan yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia bukanlah bersumber dari bahasa persatuannya atau bahasa yang dimilikinya, melainkan bersumber dari krisis multidimensional, terutama krisis ekonomi, hukum, dan politik, serta pengaruh globalisasi. Bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya, karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Proses pembangunan yang terfokus hanya dapat terwujud jika suatu bangsa dan masyarakatnya hidup dalam suasana damai dan rukun, maka bahasa Indonesia telah menjalankan perannya untuk menjaga stabilitas nasional yang merupakan syarat untuk mempercepat proses pembangunan. Dalam rangka memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembangunan, maka dibutuhkan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Bergulirnya era globalisasi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, baik itu budaya, ilmu, dan teknologi, membawa pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Luas wilayah dan bentuk negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan memiliki latar belakang bahasa daerah masing-masing sangat memungkinkan terjadinya perubahan kosakata dan dialek tiap-tiap daerah. Untuk menjaga keutuhan bahasa Indonesia, komunikasi yang intensif antar daerah harus dioptimalkan. Peran bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia perlu digalakkan pada era globalisasi oleh setiap warga negara. Mengapa? Yang pertama adalah pengaruh asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia dapat mengikis identitas bangsa Indonesia dan salah satunya adalah bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah pertukaran informasi yang sangat luas yang terjadi di era globalisasi seperti sekarang ini sangat rentan terhadap pergeseran nilai budaya. Untuk itu, perlu kesadaran dan setia terhadap budaya asli bangsa Indonesia yang salah satunya adalah bahasa Indonesia.
Sikap positif dengan menunjukkan rasa cinta kepada bangsa, kepada bahasa, tanah air, dan memahami identitas bangsa adalah perisai untuk tetap eksis dalam era globalisasi tanpa harus merendahkan dan bersikap kaku terhadap budaya bangsa lain. Sikap kesetiaan berbahasa Indonesia tercermin jika bangsa Indonesia lebih suka memakai bahasa Indonesia daripada bahasa asing, namun tetap terbuka dengan budaya asing dengan memahami batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan norma, etika, dan budaya sendiri. Bahasa Indonesia tidak mungkin menutup diri dari hubungan internasional. Oleh karena itu, bisa membedakan mana pengaruh positif dan mana pengaruh negatif adalah merupakan suatu keharusan. Kesimpulannya adalah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat, pemakainya yang berasal dari berbagai ragam daerah itu. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan, yang dimana berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya akan mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa Indonesia. Saran, sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengadakan pembinaan, pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Sekian dan terima kasih.